Darah dalam tubuhku terasa dingin saat aku melihat tatapan tajam dari mata Kak Vina yang menusuk-nusuk tubuhku. Membuatku teringat pada saat terakhir kali kita bertemu, sebelum aku mengikuti Rick bekerja di negara kelahirannya. Saat dimana aku bisa mengetahui wajah asli dari kakak kandungku itu. Vira, kapan kamu datang? Aku pikir kamu tidak akan sempat untuk menghadiri resepsi ini. Di depan papa mama dan semua orang yang mengenal kita. Kak Vina selalu memperlakukan aku dengan lembut dan manis. Seperti memakai sebuah topeng cantik yang sempurna. Membuat orang tidak akan mengira kalau ada kebencian yang tersimpan di dalam hatinya. Tapi 2 tahun yang lalu, kakak kandungku yang cantik membuang topeng palsu itu di depan mataku. Sebelum aku berangkat bersama Rick. Dengan terus terang Kak Vina memuntahkan semua rasa bencinya padaku. Dia menyuruhku untuk tidak pernah menunjukkan diriku lagi di depannya. Vira, kalau kamu sudah sampai di sana, jangan kembali lagi. Jangan pernah kau ganggu lagi hidupku. Enyahlah dari hidupku. Suara desisan Kak Vina saat itu membuat semua ilusiku padanya hancur berkeping-keping. Kata-kata menyakitkan hati yang terlontar dari bibirnya, seperti racun yang disemburkan oleh ular berbisa. Kata-kata yang masih membuatku bertanya-tanya sampai hari ini. Apa maksud Kak Vina saat dia mengatakan itu semua? Vira, sejak kecil aku selalu berpikir, sebaiknya kamu tidak pernah dilahirkan. Kamu yang membuatku harus membagi semuanya. Mama, papa, dan yang paling penting, kamu merebut kasih sayang dari Oma untukku. Selama ini kamu takut dengan ruang yang gelap. Apa kamu masih ingat saat kamu terkunci selama berjam-jam di lemari? Aku yang menguncimu di sana. Saat itu aku berpikir, kalau saja kamu bisa mati di dalam sana. Mulut Kak Vina yang menyeringai saat mengucapkan semua itu dengan suaranya yang lembut. Seperti iblis yang ingin menghisap semua darah dari dalam tubuhku. Itu wajah asli dari kakak cantik yang selalu aku bangga-banggakan. Kakak yang mungkin sangat egois, tapi aku tidak akan pernah bisa membayangkan kalau dia ternyata sangat membenciku. Kalau saja bukan mama yang memintaku hadir ke resepsi pernikahan Kak Vina, aku tidak mungkin berani datang ke resepsi ini. Tatapan dingin dari mata Kak Vina beralih ke arah Rick yang sedang menggandeng tanganku dengan lembut. Rick yang ku tahu ingin memberikan dukungan lewat telapak tangannya yang hangat. Siapa dia? Sebuah senyuman memikat muncul di wajah Kak Vina. Aku bisa melihat perhitungan dan kalkulasi yang ada di benaknya saat itu. Senyuman memikat yang diberikan Kak Vina pada Rick itu membuat jantungku berdebar dengan cemas. Ini Derek, pacar Vira. Sangat ganteng kan? Tanpa melihat aku yang diam membatu dengan perasaan tegang, Mama menjawab pertanyaan Kak Vina. Sinar mata iri bisa kulihat di mata Kak Vina saat Mama mengenalkan Rick padanya. Sinar mata yang ternyata sudah sering muncul di mata Kak Vina sejak kita masih kecil. Hanya saja,
Saat itu aku belum sadar kalau itu adalah rasa iri. Aku masih terus memikirkan misteri ini. Kak Vina, yang selalu mendapatkan segalanya dengan mudah, yang mendapatkan cinta dari banyak orang, dia masih merasa iri dengan apa yang kumiliki. Perasaan yang masih ingin terus aku sangkal karena aku masih menyayangi Kak Vina. Sejak 2 tahun lalu, akhirnya aku sadar. Selama ini, Kak Vina yang membenciku selalu berusaha merebut apa saja yang kumiliki. Dari benda-benda material, perhatian dari orang-orang, dan bahkan Vino. Semua diinginkannya. Terus terang aku tidak pernah bisa mengerti dengan semua yang sudah dimilikinya. Semua yang lebih baik dari apa yang kumiliki. Untuk apa Kak Vina masih berusaha untuk merebut milikku? Bahkan untuk sesuatu yang tidak dia inginkan. Tetapi karena itu adalah milikku, dia akan berusaha untuk merebutnya. Vino, cowok toksik itu, hanya menjadi salah satu korban dari kebenciannya padaku. Vino yang dibuang oleh Kak Vina. Karena Kak Vina tahu kalau aku sudah tidak memiliki perasaan apa-apa lagi padanya. Ini dari pacar Vira. Sangat ganteng kan? Mama Vira membalas pertanyaan Vina dengan nada bangga. Dia bos Vira. Tidak kalah gagah dan keren kalau dibandingkan dengan Farel. Tanpa menyadari sinar mata Vina yang tiba-tiba penuh dengan intrik dan perhitungan, Mama Vira berkata dengan polosnya, "Aku merasakan telapak tangan Vira mencengkram telapak tanganku dengan erat. Tangan yang tiba-tiba terasa dingin. Aku melirik ke wajah Vira yang terlihat sedikit memucat. Mama, jangan dilanjutkan topik ini." Papa Vira menarik lengan istrinya yang masih ingin terus membangga-banggakan diriku di hadapan Vina dan Farel. Sinar mata tajamnya menatap mata Vina dengan sebuah peringatan di dalamnya. Memangnya kenapa, Pak? Takut kalau Vina merebut pacar Vira lagi. Suara Vina terdengar lembut, tapi kata-kata berbisa keluar dari mulutnya. Vina sudah lama tahu kalau Papa pilih kasih. Papa lebih sayang pada Vira. Vina. Farel menarik lengan Vina untuk menahannya beradu mulut dengan Papa Vira. Aku menatap wajah Farel dengan sedikit perasaan kaget dan kagum. Ternyata laki-laki ini masih bersedia menikahi Vina. Meskipun dia sudah bisa melihat sifat asli dari wanita busuk ini, pandangan mataku menyapu ke arah perut Vina yang sudah terlihat sedikit membesar. Saat itu aku merasa kalau Farel adalah seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Kalau Vina bisa menyadari itu dan mau menghargai perasaan Farel, mungkin mereka berdua bisa hidup dengan bahagia. Demi Vira, aku masih berharap kalau wanita busuk ini akan bisa segera menyadarinya. Tenang aja, Pak. Karena Vina sudah ada ini. Vina tidak ingin bermain-main lagi. Vina mengelus perutnya dengan lembut. Papa bisa tidur dengan tenang. Vina tidak akan menyakiti anak kesayangan Papa lagi. Vina tersenyum sinis mengejek, lalu menarik tangan Farel untuk pergi berkeliling di antara para tamu.
Senyuman palsu yang muncul di wajah Vina saat berjabatan tangan dengan para tamu membuatku merasa muak dengan kakak Vira, seekor ular betina yang sangat beracun. Aku harus segera melamar Vira dan memboyongnya pergi menjauh dari wanita berbisa itu. Dengan menarik napas lega, aku melihat Kak Vina dan Kak Farel pergi menjauh dari kita berempat. Pandangan mata dari papa dan mama yang melirikku dengan rasa bersalah membuatku tersenyum dengan perasaan pahit. Sejak 2 tahun yang lalu, keluarga kita yang selalu terlihat damai tergoncang hebat karena masalahku dengan Kak Vina dan Vino. Papa dan mama yang terjepit di antara Kak Vina dan aku hanya bisa terdiam. Kita berdua sama-sama darah daging dari papa dan mama. Siapapun yang mereka bela akan menyakiti hati mereka. Karena itulah aku memutuskan untuk pergi bersama dengan Rick. Dengan adanya jarak di antara aku dan Kak Vina, aku berharap agar luka-luka yang ada di hati mereka berdua bisa segera sembuh. Dengan perasaan getir, aku melirik rambut papa yang terlihat semakin memutih sejak terakhir kali aku melihatnya 2 tahun yang lalu. Helai-helai putih yang terlalu banyak untuk pria seusianya. Papa menepuk pelan punggungku dan mendorongku dengan lembut ke dalam pelukan Rick. Dengan suara pelan, papa berkata pada Rick, "Kamu, tolong jaga Vira. Jangan pernah menyakiti hatinya. Kalau tidak, sampai ke neraka pun akan aku kejar dirimu." Tanpa berkata apa-apa lagi, papa menggandeng mama yang terlihat menunduk dengan perasaan sedih dan menariknya duduk di meja yang disediakan untuk para anggota keluarga. Aku tidak mengikuti mereka. Saat ini, aku tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang aku kenal. Di sebuah meja tamu yang terletak di sudut yang terpencil, aku duduk berdua bersama dengan Rick. Mataku menyapu ke seluruh ruangan. Sebuah resepsi yang sederhana dengan tamu undangan yang tidak begitu banyak. Jauh dari impian yang pernah dimiliki Kak Vina untuk pernikahannya dengan Kak Farel. Ruang resepsi yang kecil, yang hanya bisa menampung beberapa ratus orang saja. Jauh dari impian Kak Vina yang ingin bisa mengundang ribuan orang ke pesta pernikahannya. Hiasan dekorasi yang ku tahu tidak begitu sesuai dengan selera yang dimiliki Kak Vina. Dan bahkan gaun pengantin yang dibuat untuk bisa menutupi perutnya yang semakin membesar. Dari sinar mata Kak Vina, aku bisa melihat kalau dirinya tidak merasa puas dengan semua itu. Mungkin ini semua yang membuat emosi Kak Vina tidak terkontrol tadi. Sampai dia tanpa sadar membuka topengnya di depan papa dan mama, bahkan di depan Kak Farel. Saat memikirkan itu semua, tiba-tiba ruang resepsi menjadi gelap. Sebuah musik romantis dan suara tengil dari adik bungsuku meminta perhatian para tamu untuk melihat video kompilasi yang dibuatnya. Video tentang cerita percintaan Kak Vina dan Kak Farel. Harus kuakui kalau video itu sangat indah. Indah, seperti sebuah cerita dongeng. Tidak sesuai dengan realita kisah percintaan Kak Vina dan Kak Farel. Kisah cinta yang penuh dengan lika-liku yang berduri. Di bawah temaram sinar dari layar proyektor, aku bisa melihat tingkah laku konyol dari adikku
yang memberikan narasi dan komentar-komentar pada video yang dibuatnya itu. Melihat petikan-petikan kata romantis yang muncul di adegan-adegan video, dan kata-kata narasi yang keluar dari mulut adikku. Dengan pelan aku berbisik pada Rick yang duduk di sampingku. Bisa saja Vincent membuat kata-kata romantis seperti ini. Apa sekarang dia sudah punya pacar? Pinter banget bikin kata-kata gombalan. Sebuah adegan muncul di layar proyektor. Adegan saat Kak Farel menyematkan sebuah cincin di jari tangan Kak Vina. Sebuah petikan kata muncul di saat bersamaan. For eternity. Untuk selamanya. Aku tersenyum saat melihat tulisan itu muncul di sana. Ada sedikit perasaan ironis muncul di hatiku. Tapi di dalam hati, aku tetap mendoakan mereka berdua. Semoga Kak Vina dan Kak Farel bisa bahagia bersama untuk selamanya. Pinter banget bikin kata-kata gombalan. Bisikan pelan Vira padaku, menyadarkan aku yang sedang melamun menatap wajahnya yang terlihat sangat cantik di bawah cahaya redup dari layar proyektor. Aku mengikuti arah pandangan mata Vira. For eternity. Sebuah tulisan besar tampak di layar proyektor. Aku menoleh lagi dan melihat Vira yang tersenyum dengan mata yang terlihat sedikit berkaca-kaca. Sebuah dorongan muncul dari dalam hatiku. Tanpa sadar aku sudah berlutut di depannya dan mengeluarkan kotak cincin yang selalu kubawa di dalam saku sejak aku membelinya. Aku memegang telapak tangan Vira yang halus untuk mendapatkan perhatiannya. Mata Vira yang langsung terbelalak dengan rasa kaget membuat raut wajahnya terlihat sangat manis. Aku tidak akan menjanjikan keabadian padamu. Sinar mata Vira yang terlihat sedikit bingung membuatku tertawa kecil di dalam hati. Yang akan aku janjikan adalah seumur hidupku. Vira, maukah kau menjadi istriku? Will you be mine in this lifetime? Will you marry me? Aku membuka kotak cincin yang kupegang di hadapannya. Menatap cincin itu, buliran air mata langsung meleleh di pipi Vira. Melihat Rick yang tiba-tiba berlutut di depanku, hatiku berdebar dengan sangat kencang. Jantungku seakan ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Ini adalah waktu yang kutunggu-tunggu sejak aku melihat jendolan berbentuk kotak yang ada di saku celananya beberapa minggu belakangan ini. Akhirnya, Rick melamarku. Aku tidak akan menjanjikan keabadian padamu. Aku langsung bingung. Kenapa Rick mengucapkan kata-kata seperti ini? Bukannya dia ingin melamarku. Sebuah senyuman menggoda tiba-tiba muncul di wajahnya yang tampan. Lalu dengan suara yang lebih serius, dia berkata lagi, Yang akan aku janjikan adalah seumur hidupku. Vira, maukah kau menjadi istriku? Will you be mine in this lifetime? Will you marry me? Aku tidak pernah menginginkan janji yang terlalu muluk. Keabadian. Aku tidak memerlukan itu. Seumur hidupnya. Bagiku, ini sudah cukup. Bunga-bunga langsung bermekaran di hatiku. Perasaan bahagia, hangat, harapan dan rasa haru bermekaran membentuk sebuah taman yang indah. Tanpa kusadari, tetes-tetes air mata meleleh di pipiku. Air mata bahagia.
Aku menjulurkan tanganku ke arahnya. Dengan masih menatap matanya yang terlihat sangat lembut, aku berbisik. Yes, I will. Aku akan menjadi istrimu sepanjang hidupku. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Telapak tangan Rick yang hangat memegang telapak tanganku. Cincin yang masih terasa dingin saat disematkan di jari manisku perlahan menjadi hangat. Dengan cincin itu, dia menjanjikan seluruh hidupnya, dan aku juga menjanjikan seluruh hidupku.